mengawasi rumah ibadah. Penyusupan paham terorisme atau radikalisme di kegiatan keagamaan bukan hal baru. Ini nyata, banyak terjadi, dan sebab itu harus ditanggulangi. Namun penanggulangan dengan pendekatan serba kontrol bisa amat berbahaya. Bukan saja tidak efektif, pendekatan kontrol bisa amat mudah tergelincir menjadi bentuk tirani atau diktatorisme. Jika sudah begitu, bukan saja mencelakai hak asasi manusia, diktatorisme akan membuat sentimen dan radikalisme semakin kuat. Sebab itu, usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Rico Amelza Daniel, agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah tidak tepat. Usul yang disampaikan dalam rapat dengan Komisi 3 DPR Senin 4 September lalu dapat melahirkan diktatorisme gaya baru. Memang dalam rapat tersebut, Rico yang merupakan perwira bintang 3 dan merupakan polisi berprestasi termasuk dalam soal terorisme, sebenarnya menjawab keluhan anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDIP, Safarudin, soal adanya masjid BUMN yang isi ceramahnya selalu menyebarkan kebencian terhadap pemerintah. Sekali lagi, fenomena ini juga bukan hal baru. Rico kemudian berkaca pada negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, juga negara-negara Timur Tengah yang memiliki mekanisme kontrol tempat-tempat ibadah. Pendapat ini pun disambut oleh pengamat terorisme Al-Haidar. Menurutnya, tanpa kontrol maka pembajakan rumah ibadah dapat terjadi. Meski mungkin cocok di luar negeri, kontrol rumah ibadah sebenarnya ibarat pepatah membakar lumbung demi membunuh tikus. Sudah begitu, efek bagi tikus-tikus teroris radikal tadi bisa jadi hanya sekadar membatasi ruang gerak sementara dengan kelihayan gerak dan militansi sel yang mereka punyai. Hanya soal waktu sampai orang-orang berpaham teroris radikal ini menemukan target rumah ibadah berikutnya. Sebab itu, alih-alih mengontrol rumah ibadah, usul yang diberikan semestinya yang langsung menyasar kepada penganut paham radikal teroris. Apalagi bagi pimpinan lembaga macam BNPT, Rico semestinya mampu mengajukan usul yang memiliki mekanisme deteksi dini. Hal ini pula yang menjadi tanggung jawab BNPT. Kalaupun negeri ini memaklumi cara-cara kontrol terkait kegiatan keagamaan, maka lembaga keagamaanlah yang paling berhak merumuskan maupun menjalankannya. Namun, berkaca pada program sertifikasi ulama MUI pun, cara kontrol oleh komunitas intrakeagamaan pun tetap sulit. Sempat berlangsung pada 2019, program sertifikasi ulama MUI tidak terdengar lagi. Kala itu, gelombang pertama diikuti 75 ulama. Dai yang lulus bukan saja berkualitas, namun juga dikatakan non-radikal. MUI menyatakan akan bertanggung jawab terhadap kiprah dakwah mereka dan akan menegur apabila melenceng dari fakta integritas. Namun, program sertifikasi itu pun banyak ditentang kalangan ulama sendiri, termasuk dari pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia. Lebih mendasar lagi, cara-cara penanggulangan terorisme radikalisme tidak boleh bertentangan dengan pasal-pasal Undang-Undang 1945, baik soal kebebasan beribadah maupun kebebasan berpendapat. Jika itu dilakukan sama saja dengan langkah mundur dalam demokrasi dan penegakan HAM. Sudah semestinya cara-cara dialog dan deteksi dini menjadi garda depan dalam penanggulangan terorisme radikalisme. Jika memang rumah ibadah menjadi basis penyebaran paham radikalisme terorisme, seharusnya BNPT bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia merumuskan cara-cara pencegahan paham-paham yang menggoyahkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara tersebut, bukan upaya sporadis mengawasi rumah ibadah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.